Udah santai aja, kan deadline-nya masih lusa. Udah ntar aja RPP-nya, kan masih ada besok, masih ada nanti malam. Udah nanti aja ngoreksi tugasnya pas ada, sudah di rumah aja sambil santai. Nanti pas udah sampai rumah, udah besok aja di sekolah pas jam istirahat sambil makan siang. Terus aja muter-muter gitu ya. Gak pernah selesai. Pernah nggak sahabat pendidik mengalami hal semacam ini? Atau kita dengan sengaja melakukan atau memilih rebahan dulu dibanding segera mengerjakan tugas yang ada? Pernah nggak sih? Emang bener nggak sih? Boleh nggak sih kita seperti itu? Kayak gitu tuh boleh nggak sih sebenarnya gitu kan ya? Kita dengan sadar memilih buat rebahan daripada ngerjain tugas yang deadline-nya sebenarnya udah super duper deket banget. Padahal kita panik juga tuh, dan rebahannya jadi kurang enak juga padahal. Tapi entah mengapa dorongan tubuh ini rebahan dulu gitu kayaknya. Besar banget dorongannya gitu ya. Nah, gimana kalau kita gitu? Boleh nggak sih sebagai pendidik kita berlaku seperti itu? Ya boleh-boleh aja jawabannya kan ya, kenapa enggak ya kan? Kan sekarang eranya merdeka mengajar gitu ya. Harusnya kita kan juga merdeka bekerja, betul ya? Nah, ini kan pilihan, mau kita kerjakan sekarang atau nanti, mau segera kita selesaikan atau nanti gitu ya. Tapi yang harus kita ingat adalah kita akan mendapat konsekuensi dari setiap pilihan yang akan kita buat. Benar bukan? Mungkin kita boleh ya nunda sesuatu untuk kita kerjakan nanti, atau mungkin kita bisa kerjakan setelah kita agak senggang. Apalagi kan ada yang bilang kalau ada kekuatan supranatural yang muncul entah dari mana ketika kita sudah mendekati deadline, dan itu disebut dengan the power of kepepet ya kan. Dan nggak tahu kenapa kalau kita mengerjakan sesuatu dengan mendekati deadline itu rasanya langsung banyak ide-ide yang muncul di kepala kita. So, sebenarnya baik nggak sih kalau kita melakukan hal-hal seperti ini, menunda pengerjaan sesuatu gitu ya, menunda tugas kita sampai deadline. Pernah nggak sih kita menemukan fenomena suka menunda sesuatu, padahal kita tahu deadline-nya semakin dekat dan sebenarnya nggak bakal selesai kalau kita nggak kerjain. Itu namanya prokrastinasi. Fenomena ini banyak banget pemicunya dan penyebabnya sebenarnya. Banyak yang bilang bahwa ini emang karena dianya males aja gitu. Orangnya emang pemalas begitu ya. Padahal ini bukan cuma karena itu, tapi ada penyebab dan bisa kita tanggulangi kalau kita tahu penyebabnya sebenarnya. Harapannya ya nggak ada lagi deh alasan buat nunda-nunda bikin RPP, nunda bikin instrumen gitu ya, nunda buat ngoreksi tugas dan lain-lain. Kenapa begitu? Karena sadar nggak sadar dengan menunda itu kita akan sangat dalam kondisi tidak nyaman saat mengerjakan atau melakukan tugas itu. Ya kan? Bener kan? Sebenarnya pada kondisinya tidak nyaman. Ditambah lagi selama kita belum menyelesaikan tugas, tidak akan merasa tenang. Kayak ada aja gitu yang menghantui di belakang kita gitu ya. Sesuatu yang sering banget bikin kita gelisah dan panik, tiba-tiba deadline-nya udah super duper mepet banget nih. Diperparah lagi jika ada tugas dadakan yang datang, yang nggak kita kira-kira sebelumnya, dan tugas itu datang dari orang yang nggak bisa kita tolak gitu ya. Rasanya ya begitulah. Rasanya ya sesuatu gitu ya. Itulah mengapa kita perlu mengerjakan atau melakukan hal ini sekarang, tugas ini sekarang. Kita perlu duduk sebentar untuk diskusi bagaimana caranya mengatasi prokrastinasi ini. Penyebab yang pertama adalah kemampuan pengelolaan emosi, ya disadari atau tidak begitu ya. Contohnya pas kita lagi ngecek tugas loh, terus sadar bahwa ternyata banyak tugas atau deadline-nya. Misalnya ada 4 atau 5 deadline ternyata. Kita belum ngerjain satu pun karena banyak banget dan ngerasa nggak sanggup. Kita pun akhirnya lebih memilih buat ngerjain hal selain 4 tugas tadi. Tiba-tiba malah rajin beresin kamar gitu ya. Atau bisa jadi malah rebahan atau mengerjakan sesuatu yang lain. Terus akhirnya begitu tambah mepet deadline-nya, jadi tambah stres, tambah bingung bagaimana harus mengerjakannya. Nah, stres dan rasa kesal ini juga akhirnya berhubungan sama hal yang lain. Kayak kita itu ngerasa bersalah atau cemas kalau mengerjakan tugas sekarang, dan ini justru bikin kita jadi nggak perform atau nggak maksimal jadinya pekerjaan tugas kita, apa yang kita kerjakan gitu ya.
Penyebab yang kedua adalah kemampuan memanajemen waktu dan juga prioritas kita. Nah, ini juga penting nih. Hal yang diperparah kalau ini udah disertai sama emosi negatif dan stres kayak yang di poin pertama tadi. Pas kita lagi stres atau kita ngerasain emosi dan seringkali kita tuh bingung mau ngapain ini, mau dimulai dari mana dulu, ngerjain yang mana dulu ini, karena saking paniknya gitu ya. Misalnya kita dihadapkan dengan banyak tugas dan kita jadi kayak ngerasa semuanya itu kayak penting semua gitu, jadinya stres dan jadinya nggak bisa prioritas salah satu dan nggak bisa memanage waktu kita. Padahal sebenarnya ada beberapa tugas yang bisa kita prioritasin terlebih dahulu gitu ya. Jadi kita bisa kondisikan dengan dua aspek sebenarnya. Yang pertama penting dan yang kedua adalah mendesak. Jadi kita pisahin dulu mana yang akan kita kerjakan duluan, mana yang nanti. Mana yang penting mendesak, tidak penting mendesak, penting tidak mendesak, dan tidak penting tidak mendesak. So, kita akan tahu mana skala prioritas kita. Oke, dan semoga konten ini bisa bermanfaat untuk para pendidik semua. Jika Bapak Ibu menyukai konten seperti ini, maka silahkan like dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan tentu saja untuk kebermanfaatan yang lebih luas, boleh banget nih video ini di-share ke rekan-rekan sesama pendidik yang lain. Tetap semangat dan salam pendidikan.